Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan mempersiapkan ibadah kita pada pagi hari ini melalui live stream. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian dengan Tuhan selalu menolong.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia memeliharaku, kami bersyukur Tuhan, kesempatan pada pagi hari ini Engkau berikan di dalam setiap kehidupan kami pada pagi hari ini melalui ibadah live streaming. Jemaat-jemaat Tuhan boleh beribadah melalui live streaming ini. Semua ada kasih dan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah dilimpahkan di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang berada di rumah boleh memuji bersama-sama dengan kami. Sehingga kesempatan pada pagi hari ini menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, yang berada di rumah boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pada pagi hari ini boleh kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena apa? Walaupun dalam keadaan suka dan duka, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kita akan pujian dengan segala puji syukur hanya bagi-Mu. Kita bersuka untuk Tuhan. Haleluya.
di dalam kehidupan saya dan saudara. Boleh manusia mengecewakan di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan di dalam kehidupan kita. Justru Dia memberi damai di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita lanjutkan lagi pujian dengan ada satu sobatku.
Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan dalam kehidupan kita. Kita akan ujian dengan kurasakan kasih. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak kembali. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, penuh pengharapan dan sukacita penuh. Kami menikmati pujian penyembahan yang kami bawa kepada Engkau. Dan kami percaya ini menjadi persembahan yang terbaik di pagi ini.
Dan biarlah nilai-nilai setiap kehidupan kami untuk memuliakan dan mengagungkan kebesaran nama-Mu. Sebentar kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Mari kuasa-Mu, Roh-Mu bekerja atas hidup kami. Biarlah setiap waktu yang kami sudah persiapkan untuk menjadi bagian dari kebenaran firman-Mu, firman-Mu akan bekerja atas hidup kami. Di tengah-tengah pandemi yang ada, kami tidak terhalang untuk tetap mendengar firman-Mu, dan firman-Mu tetap berkuasa atas hidup kami. Setiap kami menikmati kebenaran-Mu dari pertengahan hingga akhirnya, biarlah kemenangan, sukacita, dan sejahtera ada dalam hidup kami. Belenggu ikatan dosa, kuasa kegelapan apapun yang hendak merebut kebenaran-Mu, kami tolak, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Berkat Tuhan terjadi, kemenangan terjadi. Siap kami menikmati kemenangan daripada Tuhan lewat kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami persilahkan duduk untuk kita akan menikmati kebenaran firman Allah. Puji nama Tuhan. Kita bersama-sama akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan tadi juga akan masuk menjadi kekuatan buat kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya akan membawakan sebuah tema pada pagi yang indah ini, yaitu tiada hari tanpa mengucap syukur. Jadi memang benar-benar di hari-hari yang kita jalani ini, sebetulnya tiada hari tanpa mengucap syukur. Tetapi kalau kita melihat realitanya, kehidupan yang ada, baik orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan maupun orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, masih mengalami suka dan duka. Lalu apakah mengucap syukur itu harus penuh dengan suka? Ataukah di dalam duka juga kita harus mengucap syukur? Coba kita bayangkan hari-hari ini, kalau kita mau berkata tiada hari mengucap syukur dalam pandemi yang ada, bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih bisa mengucap syukur di dalam pandemi yang ada? Tetapi untuk menjawab semuanya, mari kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan kami akan ambil dari 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan kita akan melihat lagi di dalam Kolose yang ketiga ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, puji nama Tuhan. Dari kedua ayat ini kita akan melihat, sebelum kita melihat 1 Tesalonika ayat 18, kita akan melihat ayat 16-17. Bagaimana untuk mengawali mengucap syukur itu sebetulnya ada sebuah kunci untuk mengalami ucapan syukur itu, baik di dalam suka maupun duka, maupun di dalam hari-hari yang seperti hari ini. Dan Rasul Paulus juga sulit sebetulnya untuk mengucapkan dan mengajarkan rasa syukur di di jemaat Tesalonika ini. Tetapi dengan rohnya, dengan kuasa yang daripada Tuhan, Rasul Paulus dimampukan untuk menasehati orang-orang yang ada di Tesalonika. Mari kita akan lihat ayat yang 16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Jadi kunci untuk kita mengucap syukur
Ketika kita masih bisa bersuka cita senantiasa. Namanya bersuka cita senantiasa itu berarti benar. Tadi pertanyaannya, apakah pada waktu suka saja? Tidak jawabannya. Apakah waktu duka aja? Tidak. Tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu untuk senantiasa bersuka cita. Jadi bersyukur itu merupakan perintah daripada Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Jadi orang yang bersukacita senantiasa, tidak ada jaraknya, baik suka maupun duka, kondisi keadaan yang seperti apapun, baik dari tahun 2020 bulan Maret sampai 2021 bulan Maret, pandemi ini sudah berjalan 1 tahun sampai ditambah di bulan Juli ini. Malah hari ini ada PPKM. Nah, dan kita harus mentaati, dan gereja-gereja sampai tidak bisa untuk mengadakan ibadah karena di PPKM edarannya, peraturannya memang harus sedemikian, prokes, ya, harus protokol kesehatan, dan untuk menyatakan supaya pandemi ini lekas berlalu di bangsa ini. Tetapi kita tetap bersuka cita senantiasa, tetaplah berdoa, sehingga ada usaha tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Walaupun dengan live streaming, mungkin fasilitasnya, kondisinya, keadaannya belum sesempurna yang diinginkan untuk live streaming. Mungkin masih belajar, tetapi percaya bahwa kuasa firman itu tidak pernah berhenti. Karena apa? Disertai bersuka cita senantiasa dan tetaplah berdoa. Maka di ayat 18 ditekankan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika orang yang bisa bersuka senantiasa tanpa terbatas, maka dia bisa berdoa dan bersyukur dalam segala hal. Dalam kondisi hari ini, pandemi yang sedang merebak, kita bersyukur firman Tuhan masih tersampaikan. Berkat-berkat, sukacita, damai sejahtera masih tersampaikan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tetapi jawabannya, apakah semua orang di luar sana bisa bersukacita? Tidak, karena tidak ada yang mengajar bersukacita. Bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang memiliki kerajaan surga, yang sudah menciptakan kita dan perjalanan hidup kita bukan seperti roda berputar, tapi ada awal dan ada akhir, sehingga kita tidak akan pernah mengalami penderitaan yang tidak bisa membuat kita tidak bersuka cita. Ketika kita mengalami apapun, bukan kita sedang mengalami di bawah, tetapi kita tetap ada di jalannya Tuhan. Kita tinggal lanjutkan apa yang kita mau kerjakan, apa yang kita mau lakukan di saat-saat terbatas adanya pandemi di bangsa kita yang belum berlalu ini, tapi kita masih bisa mengucap syukur, kita bersuka cita senantiasa. Karena apa? Itulah yang dikehendaki Allah. Jadi untuk mengucap syukur dan tanpa hari, tidak ada hari yang tidak untuk mengucap syukur, itu karena dikehendaki Allah. Kita punya Allah yang menghendaki kita untuk mengucap syukur. Supaya apa? Kehidupan yang akan Tuhan berikan selanjutnya, penyertaan Tuhan, pertolongannya, mujizatnya, tanda-tanda keajaibannya sampai hari ini masih tetap berlaku. Apakah saudara pada waktu melihat saudara-saudara yang sedang sakit ini, saudara lalu berkata, wah ini sudah mau kiamat, apakah saudara langsung ponis seperti itu? Tetapi sebetulnya Tuhan masih menghendaki kita harus bersuka cita dalam pengharapan kita kepada Allah. Karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Oleh sebab itu, kalau kita juga melihat di dalam Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan,
Jadi hari ini tetap lakukanlah perkataan yang terbaik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan perbuatan-perbuatan yang terbaik untuk sesama kita. Apa yang kita harus lakukan untuk sesama kita yang sedang hari ini mengalami sakit dan mengalami ketakutan? Tentu saja perbuatan dan perkataan kita berikan menjadi berkat supaya mereka tidak mengalami ketakutan, sehingga ketakutan itu dicabut kuasanya, digantikan sukacita damai sejahtera buat orang-orang atau bangsa kita atau rakyat kita yang sedang menderita. Gak peduli ada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan maupun belum, kita mendoakan karena Tuhan berkatakan, kasihlah sama manusia seperti dirimu, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu. Maka kita berdoa, bersukacita senantiasa dengan segenap hati kita. Apa yang Tuhan mau berikan kepada kita, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi kita melakukan semuanya di dalam nama Tuhan Allah kita, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang lebih besar dari pandemi yang ada, Allah yang lebih besar dari corona, penyakit yang sedang melanda mewabah bangsa Indonesia. Maka kita percaya bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang memberkati, nama yang menyembuhkan, nama yang ada mujizat, sampai hari ini akan berlaku buat saudara dan saya, juga buat orang-orang di sekitar kita, buat bangsa kita. Nah, mari kita akan melihat apakah saudara bisa mengucap syukur dengan pengertian-pengertian dari kebenaran firman Tuhan yang sudah dibukakan. Mari kita sejenak juga akan belajar bagaimana Daud juga mengucap syukur. Waktu Daud belum jadi raja, Daud belum menjadi raja, dia sudah mengucap syukur. Saat dia menjadi raja, dia mengucap syukur. Saat dia memimpin, mengalami masalah persoalan yang pelik sekali, yang tidak bisa diselesaikan di negaranya, tetapi dia tetap mengucap syukur. Bagaimana sebetulnya mengucap syukur? Ayo kita lihat dulu di dalam, yaitu Mazmur 9 ayat yang kedua. Dikatakan demikian, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Jadi kalau Daud itu belajar mengucap syukur itu karena dia mendapat pengertian yang baik tentang Tuhannya, tentang Allahnya. Dia tahu Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang berkuasa. Makanya sebelum mengucap syukur, dia sudah tahu cara untuk membawa ucapan syukur ini kepada Allah. Lihat Mazmur 9 ayat 2 ini. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi Daud mengucap syukur itu dengan segenap hati. Mari kita juga. Bukan hanya Daud yang bisa mengucap syukur dengan segenap hati. Kita juga di tengah-tengah pandemi ini harus mengucap syukur dengan segenap hati. Tidak hati kita sebagian mengalami ketakutan, takut bagaimana pekerjaan kita, takut bagaimana harta kita, takut bagaimana pendidikan anak-anak kita, takut bagaimana kita mencapai garis puncak. Jangan, kita serahkan hati kita dulu untuk bersyukur dengan segenap hati. Maka Daud juga punya pengalaman bersama Tuhan. Dia mempunyai pengalaman secara pribadi, tapi juga mempunyai pengalaman bersama Tuhan. Ketika Daud mempunyai pengalaman bersama Tuhan, maka dia berkata, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah inilah pengalaman pribadi dan pengalaman Daud bersama Tuhan. Dia bisa menceritakan bagaimana perbuatanmu yang ajaib. Jadi Allah yang kau sembah adalah Allah yang ajaib. Dari kejadian kelahiranmu pun firman Tuhan berkata, engkau ajaib. Maka dari sampai hari ini, tutup usiamu nanti pun ada keajaiban. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat di Mazmur 9 ayat 2, maka diteruskan ucapan syukur itu oleh Raja Daud. Ketika Raja Daud mengalami hal-hal yang sangat sulit untuk mengucap syukur, mungkin kita akan kasih contoh. Ketika Daud mengalami sesuatu yang
gak mungkin juga dia mengucap syukur. Tapi kenapa mengucap syukur? Karena di Mazmur 9 ayat 2 dia mengatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi dengan segenap hati itu tidak dibagi dengan situasi kondisi yang ada saat itu. Tetapi dia mau mengatakan dulu kepada Tuhan. Kita akan melihat, yaitu yang terdapat di dalam Mazmur, ya, Mazmur 116, ya. Kita lihat Mazmur 116 itu tertulis apa? Terluput dari belenggu maut. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau Raja Daud tidak bersyukur dengan segenap hati, mungkin belenggu maut itu pada saat itu sudah membelenggu Raja Daud. Tetapi pada saat itu Raja Daud masih dilepaskan oleh belenggu maut. Hari-hari ini rasanya COVID maupun Corona ini akan membelenggu semua orang yang hidup. Ketika orang hidup itu mengalami ketakutan, dia tidak punya Tuhan, dia tidak mengerti Tuhannya seperti apa Tuhan yang mereka sembah, dia punya kuasa seperti apa di hari-hari Corona seperti ini, maka orang itu memang benar-benar dibelenggu oleh maut dan dia mengalami kematian. Tetapi kematian karena ketakutan, bukan karena maut yang datang dari Tuhan, tapi mengalami ketakutan. Tapi hari-hari ini mari kita melihat contoh dari kitab Mazmur ini, saudara. Contoh daripada tokoh Daud ini, kita akan melihat di situ Mazmur 116 di atas tertulis terluput dari belenggu maut. Nah, ayat pertama dikatakan, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Jadi sebelum berdoa, saudara jangan pikirkan ketakutannya. Saudara jangan berpikir dijawab atau tidak doamu. Yakin percayalah seperti Daud. Dia berkata, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Jadi syarat pertama, untuk kita didengar permohonan kita, suara kita ketika kita berdoa kepada Tuhan adalah aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Tuhan, aku mengasihimu. Yakin nggak kira-kira diri saudara? Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah pandemi yang ada, yakin nggak engkau masih mengasihi Tuhan? Atau engkau mengalami ketakutan juga? Tapi saya percaya, belajar dari pengalaman Daud secara pribadi dan Daud bersama Tuhan hari ini, dia mengatakan, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Jadi orang yang mengasihi Tuhan pasti permohonan suaranya didengar. Ketika dia berdoa bukan dalam beban, bukan dalam penderitaan, bukan dalam tekanan, tetapi dalam sukacita. Karena suaranya dan permohonannya pasti didengar. Ayat 3, coba lihat. Kita lihat seperti apa waktu itu, karena dia pengen jawaban daripada Tuhan. Dan apa toh yang terjadi di sekitar Daud waktu itu? Kita lihat, tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Akan mengalami kesesakan dan kedukaan. Coba merasakan nggak Daud di sekitarnya bahwa tali-tali maut telah meliliti aku? Kalau dia tidak merasakan, dia tidak tahu di sekeliling itu ada tali-tali maut, maka dia nggak bisa ngomong, saudara. Daud nggak bisa ngomong, tapi Daud bisa ngomong karena dia melihat situasinya. Bukankah hari-hari ini juga sedemikian? Gereja-gereja Tuhan, semua umat Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, apakah kita tidak melihat bahkan dunia ini, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia juga melihat kegentaran yang terjadi, kematian di sana sini, di sekeliling, di pulau-pulau, di tempat terpencil, bahkan di kota-kota, ya sampai semuanya mengalami ketakutan demi ketakutan. Sampai saya melihat tayangan televisi, ada ambulan yang diberhentikan. Kenapa? Bukan tidak boleh untuk menguburkan mayit, tetapi jika lewat sirenenya harus tidak dibunyikan. Karena apa? Semakin dibunyikan, semalam berapa kali? Coba bayangkan, pernah ada di tayangan televisi seminggu, dalam satu hari itu 136 orang meninggal dan harus lewat di tempat itu. Maka tidak heran jika penduduk di situ harus menyetop. Ambulan yang lewat di situ
bukan tidak boleh menguburkan, tetapi jangan dibunyikan. Karena kengerian. Bukankah Daud juga mengalami seperti itu? Dan kegentaran terhadap dunia, orang mati menimpa aku. Sama, saudara, kegentaran. Takut banget akan kematian. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Ayat keempat, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku selama masih hidup, selama masih bisa bicara, selama yakin bahwa Tuhan ada di pihak saudara dan Tuhan memberi kesempatan untuk kau hidup, maka engkau harus berani berkata, ya Tuhan, luputkan kiranya aku. Luput dari mana? Luput dari maut, saudara. Sehingga kasih karunia Tuhan itu akan bekerja kepada saudara. Karunia-karunia berikutnya akan diberikan. Jangan mentok. Karena ada pandemi ini kita mentok, tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kita mau lakukan kepada pemerintah? Tentunya kita juga mendukung program-program pemerintah. Ya. Masa divaksin aja juga takut? Ya. Bagaimana? Bagaimana? Mau berdoa, divaksin aja takut. Nah, kalau mau divaksin bagaimana? Berdoa. Tuhan berikan vaksin yang terbaik. Indonesia mendatangkan vaksin-vaksin yang terbaik untuk seluruh umat. Bukan hanya kalangan umat kita saja, tapi seluruh umat. Supaya program-program pemerintah yang kita doakan juga berhasil. Nah, ini karena apa? Kita menyatukan kerinduan kita. Ayat yang ke-6 kita lihat. Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Pada saat-saat mengalami seperti ini, dan pada waktu Daud, waktu itu juga sudah mengalami kelemahan. Tetapi Tuhan tetap selamatkan Daud. Dan kalau Tuhan selamatkan Daud, Tuhan hari ini juga selamatkan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, penuh sukacita dan sejahtera. Kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Karena apa? Kita juga diselamatkan. Dan kita percaya bahwa kita adalah orang yang bersukacita senantiasa dan selalu berdoa dan akhirnya mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal karena itu yang dikehendaki Allah. Dan kita tidak bisa lupa akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mungkin tidak belajar kepada kebenaran firman Tuhan, ya mungkin saja kita tidak bisa mengalami sukacita karena tidak ada kuasa firman yang bekerja. Nah, ini bedanya dengan orang-orang yang tidak ada firman di dalamnya karena dia tidak dikuatkan. Dia hanya pengen menguatkan dirinya dengan sekuat tenaga mereka. Dia hanya menghibur dirinya dengan hiburan-hiburan yang dia nanti pada waktu setelah hiburan selesai, dia akan menjadi sedih lagi. Tetapi Tuhan tidak. Roh Kudus akan bekerja dalam hidupmu. Firman Tuhan katakan apa? Tahukah kau bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang kudus? Tubuh saudara dan saya yang hari ini bisa kena COVID-19, yang bisa kena pandemi, tetapi selama kita masih hidup, roh Tuhan bekerja atas tubuh kita. Dan kita harus berani berseru kepada Tuhan. Tuhan, selamatkanlah aku. Tuhan, selamatkan bangsaku. Tuhan, selamatkanlah bangsa Indonesia. Kenapa tidak? Bukan berseru kepada diri sendiri, tetapi setelah menjadi berkat, kita berseru juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan bangsa dunia boleh kita punya dunia. Karena Tuhan lebih besar daripada dunia ini. Tuhan lebih besar dari segala penyakit yang ada. Segala masalah persoalan yang ada. Tuhan lebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku dan di dalammu. Di dalam orang-orang yang percaya. Yesus terlebih besar. Nah, hari ini kita percaya bahwa semua kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan ini kita respon bersama-sama, saudara. Orang-orang yang tidak mau merespon, mereka juga tidak akan mendapatkan. Bahkan saudara lihat, sepertinya pengerian lebih ngeri lagi di Mazmur 116 kalau kita lihat ayat 15. Berlaga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi namanya kematian itu bukan hanya di waktu pandemi ini. Sebelum ada pandemi sudah ada kematian. Memang Tuhan ciptakan dengan batas umur yang ada. Kita masih ada di dunia. Tetapi itu hanya jasmani kita. Tetapi roh kita akan hidup selama-lamanya dalam kerajaan surga.
Maka ketika kita tetap ada di dalam Tuhan, bersukacita, walaupun maut betul-betul sudah menjemput saudara, karena batas usia dan hidup saudara sudah selesai, kau sudah mengerjakan yang terbaik, kau tidak bercacat celah, maka engkau dipanggil Tuhan. Maka Tuhan berkata, berharga kali mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihnya. Jadi bagaimana jawabannya hari ini? Bagaimana orang-orang yang mati saat kena pandemi COVID-19? Kalau memang mereka sudah waktunya dipanggil Tuhan, dan pada waktu kematian mereka tidak mengalami ketakutan karena kondisi keadaan yang sekarang, tetapi memang sudah waktunya bersamaan dengan pandemi ini ada, corona ini ada, dan mereka dipanggil Tuhan. Saya yakin firman Tuhan katakan apa? Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dipanggil Tuhan pada waktu musim pandemi ini, juga mereka berharga di mata Tuhan. Dan kita yang masih hidup juga hari ini berharga di mata Tuhan untuk menjadi orang-orang di sekitar kita alami sukacita besar. Oleh sebab itu kita harus menjadi berkat, dan kita harus ngomong sudah menjadi berkat. Ketika kita berbicara berkat, tentu saja bukan hanya materi, bukan hanya harta benda kekayaan yang kita berikan. Apa yang bisa kita berikan? Kalau kita mau memberikan sesuatu, apa yang harus kita berikan mungkin secara nyata harus mau diterima oleh tangan, kita dikatakan harus jaga jarak. Ya, kita harus jaga jarak. Kita mau memberi sesuatu, kita harus jaga jarak. Kita harus protokol kesehatan. Tapi percayalah, ketika perkataanmu penuh kuasa daripada Tuhan, engkau berbicara, engkau mendoakan, engkau menolong dengan rasa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dengan kasihnya Tuhan itu sendiri, maka orang-orang itu akan imun akan kesehatannya, akan sukacitanya, karena hari-hari ini yang bisa menolak dan betul-betul bisa membuat semangat orang yang sedang terjangkit corona itu adalah bersukacita. Firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Berarti kita ini adalah sumbernya sukacita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah sumbernya sukacita. Maka lepaskan sukacita itu buat mereka. Maka segala penyakit apapun, persoalan masalah apapun yang sedang dihadapi hari-hari ini pasti akan selesai. Tuhan yang akan bela kita, Tuhan yang akan menyertai kita. Oleh sebab itu, di akhir daripada khotbah pagi ini Tuhan, saudara, kita akan melihat betapa besar dan luar biasanya Allah yang kita sembah ini. Jadi kita harus punyai satu perkataan. Perkataan seperti apa? Saya akan berkatakan kepada saudara. Jadi bersyukur bukan karena didikte oleh keadaan dan situasi kondisi yang ada, tapi bersyukur karena kehendak Allah. Karena itu yang dikehendaki Allah, maka kita bersyukur. Jadi bukan karena keadaan dan situasi. Maka kalau saudara bisa berkata sedemikian, maka saudara akan terima kemenangan, terima terima berkat berikutnya, terima kepercayaan yang Tuhan akan kerjakan berikutnya, dan saudara akan menjadi berkat bagi orang lain. Mari saya ajak saudara untuk berkata bersama-sama seperti yang saya katakan. Jadi bersyukur bukan karena didikte oleh keadaan dan situasi, tetapi bersyukur karena kehendak Allah. Jadi hari ini kita sudah terima kemenangan yang pasti. Selamat untuk menempuh yang terbaik dari Tuhan, dan percaya semangatmu di dalam Tuhan, semangatmu berkobar-kobar, maka janji Tuhan akan menyertai engkau sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Tuhan memberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan sediakan buat kita sehingga kita akan mendapat jawaban demi jawaban untuk menjalani kehidupan yang Tuhan sudah berikan.
Mari kita akan akhiri ibadah kita akan memuji nama Tuhan. Kami persilakan pemusik maju ke depan, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita pujikan dengan satu pujian, hatiku percaya. Kita bersyukur di tengah-tengah pandemi ini, kita percaya bahwa anugerah Tuhan yang luar biasa tetap terjadi atas hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau bekerja atas hidup kami. Engkau melawat kami, Engkau melawat umat-Mu saat yang indah ini. Saat kita melihat jalan-Mu, saat kita mengerti rencana, namun tetap lupakan janji-Mu, berharapkan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Di waktu yang terbaik ini, kami bersama-sama sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami sudah melayani bersama-sama. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu yang selalu terbaik buat kami. Di saat-saat inilah banyak orang tidak mengerti jalan-Mu. Mengapa harus terjadi waktu-waktu ini hal-hal yang tidak dipahami? Tetapi firman-Mu sudah menjawab, dalam kondisi keadaan apapun, Engkau selalu mengizinkan kami untuk berkenan mengucap syukur kepadamu. Dan itu adalah sebuah keinginan kerinduan-Mu. Setiap orang yang Kau ciptakan dalam keadaan situasi kondisi apapun, baik suka, duka, maupun sedang ada dalam hal-hal yang mungkin tidak nyaman di dalam setiap tubuh jasmani mereka. Mereka harus mengucap syukur kepadamu. Seperti pagi ini Tuhan, kalau Kau masih izinkan kami bisa beribadah bersama
bersama-sama melalui live streaming. Kami percaya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Di dalam kesempatan yang terbaik ini juga Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, yang hari-hari ini diperhadapkan dengan masalah persoalan yang ada. Dan ini bukan menjadi persoalan masalah buat bangsa dan negara kami saja, tetapi ini merupakan masalah persoalan yang sedang dihadapi oleh seluruh dunia. Bangsa-bangsa yang lain pun sedang menghadapi, yaitu dengan adanya wabah pandemi corona. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk bangsa kami tetap punya hikmat, marifat, akal budi bijaksana untuk mengatasi segala permasalahan persoalan ini, sehingga rakyat tidak mengalami tekanan dengan adanya pandemi ini. Baik dalam hal ekonomi, pendidikan, sosial, agama tidak mengalami tekanan, tetapi ada jalan yang terbaik yang Tuhan berikan, hikmat, marifat, akal budi kepada pemimpin kami, khususnya kepada presiden kami, Bapak Jokowi. Oh, berikan hikmat, marifat, akal budi, serta untuk pimpinan-pimpinan yang sampai ke daerah, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil ini adalah yang terbaik. Hari ini pemerintah kami sedang menggalakkan untuk mengerjakan PPKM ini dengan baik. Oleh sebab itu, biarlah kuasa-Mu dan rencana-Mu terjadi, sehingga hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan yang tolong kami. Kami percaya segala pandemi virus corona yang masih mewabah di bangsa ini, kami cabut kuasanya dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Pakai hamba-hamba-Mu, pakai anak-anak Tuhan di seluruh bumi maupun di bangsa Indonesia ini untuk tetap memuliakan Tuhan dan berdoa, sehingga kami percaya kemenangan demi kemenangan terjadi dan bangsa kami dipulihkan dan seluruh rakyat merasakan sukacita damai sejahtera, bahwa pertolongan Tuhan sampai hari ini masih terjadi. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami hari ini. Biarlah kami menikmati hari-hari yang akan kami nikmati selanjutnya dengan pertolongan demi pertolongan Tuhan, anugerah demi anugerah Tuhan terjadi bagi gereja-gereja dimanapun berada yang hari ini dengan media sosial menyiarkan atau mengambil bagian untuk beribadah bersama live streaming. Kami percaya Kau berkati juga para gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan dimanapun berada, sehingga kami akan melihat kesaksian di pandemi ini. Tetap nama Tuhan dimuliakan. Semakin ada banyak kesaksian demi kesaksian, orang-orang yang sakit dalam pandemi ini disembuhkan Tuhan. Dan dalam pencobaan apapun yang mereka hadapi dalam pekerjaan sosial, ekonomi, budaya, berkati juga supaya mereka dapat menjadi yang terbaik. Terima kasih buat waktunya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami mau menerima berkat-berkat Tuhan berikutnya untuk menjalani kehidupan yang akan kami jalani berikutnya selalu bersama Tuhan. Kami akan berdoa Tuhan. Kami akan menerima berkat-Mu dalam sukacita, damai, sejahtera. Mari kita akan pujikan dengan doa Yabes sebelum kita akan menerima berkat. Bersama kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dadaku.
sehingga kesulitan tidak menimpa aku. Kita pujikan sekali lagi pujian ini. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tidak menimpa aku kesakitan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Allahku, siap aku untuk menerima berkat. Mari tengadahkan tangan saudara, kita akan terima berkat Tuhan. Terimalah berkat, terimalah pengurapan, damai sukacita surga melimpah atasmu. Hikmat, marifat, akal, budi, bijaksana surga juga terjadi atas engkau. Kekuatan daripada Tuhan akan selalu ada dan hadir dalam hidupmu. Pujian, doa, dan penyembahan serta ibadahmu menjadi persembahan yang harum di tata hadiratmu, sehingga turun menjadi sukacita damai sejahtera untuk menjadi berkat-berkat selanjutnya, untuk menjadi jawaban demi jawaban atas setiap doa-doamu. Percayalah, Roh Kudus yang tidak terbatas ruang dan waktu akan memberkati dan mengurapi engkau, bahkan akan memberi kemenangan demi kemenangan. Terimalah kebaikan yang Tuhan berikan hari ini. Hari-hari berikutnya engkau akan terima kebaikan. Terimalah kemenangan hari ini. Hari-hari berikutnya akan engkau terima kemenangan. Kemenangan bersama damai sejahtera Tuhan, disertai tanda mujizat kuasa dan anugerah yang aktif dan kreatif yang penuh kuasa atas hidupmu. Ketika kau ucapkan di dalam nama Yesus, maka berkat Tuhan akan terjadi. Urapan Allah akan terjadi atasmu. Terimalah kemenangan, terimalah janji Tuhan untuk masa depanmu sampai Maranatha Tuhan datang kembali di dalam sukacita damai sejahtera di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kiranya menjadi berkat kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.